Oke, baik. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama aku Gabriel. Jadi kali ini kita akan kembali membahas ya subbab terbaru terkait spektrum energi atom. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan kita. Sebelumnya kan kita udah membahas terkait postulat Bohr. Nah, spektrum energi atom ini adalah materi yang sebenarnya cukup berkorelasi ya dengan postulat Bohr ketiga terkait tingkatan energi, ya eksitasi, kemudian juga deeksitasi, ya absorpsi, emisi. Nah, itu sebenarnya cukup berkaitan dengan subbab dari spektrum energi atom ini. Oke, nah nanti juga di akhir akan ada pembahasan soal-soal ujian tahun sebelumnya yang bisa kita jadikan sebagai latihan. Oke, nah aku share screen terlebih dahulu, teman-teman. Seharusnya sudah terlihat. Oke. Nah, ini ada soal-soal ujian ya, teman-teman coba lihat ini ada UAS 2023, ya ada UAS 2023 juga ini, UAS. Terus ini juga UAS 2021, ya. Nah, nanti kita akan coba bahas, tapi sebelumnya aku mau masuk ke topik materinya dulu ya. Spektrum energi atom. Oke, teman-teman. Nah, sebelum aku masuk lebih dalam ya, aku mau memperkenalkan sedikit dan pasti teman-teman juga sudah mengenalnya ya. Jadi ada istilah tingkatan kulit pada atom. Ya. Nah, ini ada nama-namanya atau penyebutannya gitu teman-teman. Ya. Sebentar kita coba browsing dulu. Lyman, Balmer. Nah, itu langsung muncul ya, pas. Dan teman-teman tuh pasti sudah mendapatkan ini juga bersama Pak Ferdi ya. Nah, ini dia. Oke, kita coba copy dan kita bawa. Nah, ini dia teman-teman. Oke, nah jadi dia ada Lyman, Balmer, ya, Pascan, bracket. Satu lagi sebenarnya ada font ya, font series. Nah, ini sebenarnya cuma pengenalan aja teman-teman, karena sometimes ini tuh muncul juga di soal-soal ujian. Jadi kalau teman-teman lihat nih contohnya ya, penyebutan itu, nah teman-teman lihat nih, menghasilkan spektrum pada deret Schen. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman harus hafal juga. Ya, aku nggak tahu nanti ujiannya open book atau closed book, tapi ini penting juga untuk teman-teman ketahui. Ya, tingkatan kulit pada atom beserta nama-nama penyebutannya. Ya. Nah, itulah sedikit pembuka terkait spektrum energi atom. Oke. Nah, sebenarnya teman-teman ini nggak ada jauh berbeda, nggak terlalu jauh berbeda dengan ini ya, postulat Bohr ketiga. Kalau teman-teman ingat ya. Jadi pembahasan kita yang di postulat Bohr ketiga ini teman-teman. Nah, ini dia di mana kita bisa menghitung delta energi, ya, energi inisial dikurangi dengan uh, energi final, yang itu juga setara dengan rumusan energi yang bisa kita pakai di mana konstanta Planck dikali kecepatan cahaya dibagi dengan lambda. Nah, sekarang kita akan masuk ke spektrum energi atom. Sebenarnya ini hanya memperdalam sedikit lagi ya terkait spektrum energi atom ini ya. Jadi ini lanjutan dari postulat Bohr ketiga sebetulnya. Oke, nah kita coba tinjau ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman ya, misalkan aku punya suatu kulit atom ya, nah, teman-teman di sini misalkan ya ini N sama dengan 2, ini N sama dengan 1, maka kita sepakati bahwa di antara kedua kulit ini yaitu terdapat selisih energi teman-teman ya, delta E. Di mana delta energi ini itu kan sama dengan konstanta Planck dikalikan dengan kecepatan cahaya dibagi dengan lambda, teman-teman. Ya. Nah, sekarang teman-teman ya, kita tuh mau mencoba membuat persamaan ini tuh lebih luas lagi cakupannya sehingga kita tuh bisa memainkan nilai dari kulit ini sehingga bisa dikorelasikan dengan rumus yang ini, teman-teman. Oke, nah gimana caranya ya? Jadi teman-teman ada caranya di mana kita itu bisa ya menggunakan rumusan ya yang dari postulat Bohr ketiga di mana E inisial dikurangi dengan E final. Nah, tapi untuk E inisial dan E final ini teman-teman ya. Nah, ini aku beri tanda
kita nanti akan menggunakan rumus yang sudah kita peroleh sebelumnya, di mana bukan rumus sih, lebih tepatnya seperti persamaan ya yang kita peroleh. Nah, ini dia teman-teman. Kalau ini kan untuk hidrogen ya, jadi min 13,6 elektron volt, di mana min 13,6 elektron volt ini kan sebenarnya ini adalah E0 ya. Tapi kan esensinya sama, ini adalah energi total. Ya, jadi ini kan sebetulnya teman-teman ya, ini sama saja seperti seolah-olah min E0 per N kuadrat. Nah, ini rumus energi yang lain selain dari tata Planck dikalikan dengan kecepatan cahaya dibagi dengan lambda. Jadi ini rumusan yang bisa kita pakai juga, di mana uh, min energi N0 ya, min N0 dibagi dengan N kuadrat. Cuma bedanya di sini teman-teman ya, kita tuh nanti akan memainkan min N0 itu ke dalam bentuk selisih seperti ini ya. Sehingga nanti kalau kita tuliskan ya ini nanti menjadi min E0 dibagi dengan N inisial ya kuadrat dikurangi dengan nah, negatif 0 dibagi dengan N final kuadrat. Nah, inilah yang akan kita gunakan nanti teman-teman. Oke, nah untuk lebih lanjutnya kita akan lanjutkan di bawah ya, space-nya lebih memungkinkan. Oke, nah, aku tuliskan ya di bawah sini. Jadi teman-teman, ya kita kan tadi punya persamaan di mana delta E ya ini akan sama dengan konstanta Planck dikalikan dengan kecepatan cahaya dibagi dengan lambda. Nah, satunya lagi kita bisa menggunakan persamaan lain ya, persamaan lain di mana kita menggunakan prinsip E0 ya, di mana di sini nanti ini kan sebenarnya setara dengan E inisial dikurangi dengan E final ya. Nah, E inisial ini kita gunakan rumus atau persamaan dari yang sudah kita peroleh dengan menggunakan E0 dibagi dengan N kuadrat ya, negatif N0. Negatif N0 dibagi dengan N inisial kuadrat dikurangi ya dengan negatif N0 dibagi dengan N final kuadrat ya. Oke, nah teman-teman, sekarang kita coba gabungkan persamaan yang ini dengan persamaan yang ini ya. Oke, kita coba ya. Nah, sekarang uh, H dikalikan C dibagi dengan lambda ya. Ini nanti akan sama dengan, nah teman-teman lihat di sini, ya ini kan sebenarnya negatif bertemu negatif ya. Tapi aku tulis dulu aja ya, ini secara berurutan dulu. Min N0 dibagi dengan NI kuadrat ya, dikurangi dengan, nah ini min E0 dibagi dengan NF kuadrat ya. Kemudian ini kita lanjutkan ya, berarti nanti konstanta Planck kali kecepatan cahaya dibagi dengan lambda ya, ini min E0 per NI kuadrat ya, ini ditambah dengan E0 dibagi dengan NF kuadrat ya. Nah, teman-teman ini kan sebenarnya sama saja ya. Ini sama saja dengan seolah-olah kita membuat ini E0-nya kita keluarkan ya dikalikan dengan 1 per NF kuadrat dikurangi dengan 1 per NI kuadrat. Oke? Nah, sekarang aku tuh mau ambil ini teman-teman. Ini ya dengan ini kita samakan. Oke? Nah, sekarang kalau kita samakan teman-teman berarti nanti ya kalau kita lanjutkan ya di bawahnya nih. Nah, ini berarti nanti H dikalikan dengan C bagi dengan lambda ini akan sama dengan E0 dikali dengan Uts, E0 dikali dengan 1 per NF kuadrat min 1 per NI kuadrat. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalau kita buat ya teman-teman, jadi 1 per lambda ini nanti akan sama dengan
Nah, ini E0 ya dibagi dengan konstanta Planck dibagi dengan kecepatan cahaya dikali dengan 1 per, nah ini N F kuadrat ya, min 1 per N I kuadrat. Oke, nah seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ya eh, topik pembahasan kita itu menuju contoh dari latihan soal teman-teman ya yang dari kita ambil dari soal-soal ujian dengan menggunakan prinsip dan bekal ini ya.